الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، كيف حالكم يا إخوة؟ Alhamdulillah ikhwati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya ni'matu al-lisan, nikmat lisan, nikmatul kalam. Di antaranya adalah nikmat berbicara. Maka kita gunakan mulut kita, lisan kita yang dengan zikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggunakan lisan kita dengan perkataan ataupun ucapan yang tidak bermanfaat. Bahkan wa'iyyabillah, ucapan perkataan justru terjerumus dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyyabillah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita semua, qudwah kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Berarti itu menunjukkan ikhwah, kita adalah umat yang terakhir. Tidak ada lagi umat setelah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah kiamat, yaumul qiyamah, itu yaum, hari kehancuran alam semesta. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala yang sebelumnya yang kita bahas dalam kitab Bulughul Maram. Ya, silakan dicatat. Yang bawa catatan insyaallah silakan catat, dan itu akan bermanfaat bagi kita semua, antum pribadi. Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di akhir kitab beliau tulis bab-bab pembahasan. Yang kita bahaskan adalah babul adab. Kita masih membahas tentang bab al-adab. Bab apa? Baik. Kenapa ya ikhwati? Karena ternyata seorang itu dikatakan bernilai jika dia memiliki adab dan akhlak. Seseorang dikatakan baik kalau dia memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik. Maka ini sangat penting bagi kita semua, khususnya kita sebagai penuntut ilmu. Kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang mulia. Karena ilmu tanpa adab la yanfa', tidak bermanfaat. Percuma kalau kita memiliki wawasan yang luas, ilmu yang luas, akan tetapi adab kita sedikit. Makanya cocok, sangat pantas bagi kita pemula menuntut ilmu agar mempelajari adab sebelum menuntut ilmu. Dan kita telah sampai hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, hadis Ali Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Faqala al-birru husnul khuluq wal ithm ma haka fi sadrik wa karihta an yattali' 'alaihi an-nas. Ini hadis yang kita bahas insyaallah taala malam ini. Dari sahabat yang mulia yaitu Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah para sahabat. Mereka memanfaatkan waktu untuk menanyakan hal-hal yang bermanfaat. Para sahabat, mereka memanfaatkan hal-hal atau memanfaatkan waktu untuk menanyakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri mereka. Salah satunya adalah sahabat yang mulia yaitu Nawas bin Sam'an. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang ditanya oleh Nawas. Sebelah sini yang ngobrol sendiri. Faqal, sa'altu 'anil birri wal ithmi. Ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-bir wal ithmi. Al-bir artinya kebaikan. Sedangkan al-ithm yaitu dosa. Jadi Nawas ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi menanyakan Nabi SAW inti singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Apa itu kebaikan? Jadi menanyakan apa itu kebaikan, apa itu dosa. Kenapa? Sehingga dengan kebaikan kita mengamalkan, kita mengerjakannya. Kalau kita tahu itu dosa, sehingga kita menjauhi dan meninggalkan perkara tersebut. Itulah para sahabat. Ketika ya Ibnu Abbas dikatakan, Ibnu Abbas terkenal dengan pengetahuan yang sangat luas, wawasan yang sangat luar biasa. Apa kuncinya? Beliau berkata, qalbun aqul wa lisanun sa'ul, atau lisanun sa'ul wal qalbun aqul, yaitu lisan yang sering bertanya. Maka siapa yang sering bertanya, maka dia akan mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ya ilmu yang dia dapati. Wa qalbun aqul, dan hati yang pahami tentunya. Dia bertanya kemudian dipahami apa yang dia dapatkan. Ini di antara kunci cara kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah ya ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada para sahabat yang bertanya, beliau langsung menjawab. Ya. Beliau langsung mengarahkan, tidak mengatakan oh tunggu, ya besok insyaallah kita jawab. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan atau kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Oh, luar biasa. Ya, ingat, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Nabi SAW tidak mengatakan kebaikan itu adalah sholat, ya. Kebaikan itu adalah puasa, kebaikan itu adalah haji, dan seterusnya. Kita katakan, na'am, itu adalah ibadah yang mulia. Akan tetapi, kenapa Nabi SAW mengkhususkan akhlak? Karena akhlak adalah kunci dari semuanya. Orang dikatakan baik kalau dia baik akhlaknya. Orang dikatakan buruk, waliyahzubillah, kalau buruk akhlaknya. Makanya Nabi SAW, al-birru husnul khuluq.
kebajikan adalah merupakan akhlak yang baik. Bukan berarti ya ibadah, sholat, puasa tidak baik, bukan. Nabi SAW menunjukkan bahwa husnul khuluq adalah memiliki derajat tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan al-birru atau al-ithmu, sedangkan dosa kata beliau mahaka fi sadrik wa karihta yatali alaihi nas. Sedangkan dosa itu adalah engkau gelisah, ya. Jika melakukannya gelisah hatinya, itu adalah dosa, ya. Wa karihta, dan engkau juga tidak suka ayyatali alaihi nas, jika orang lain tahu apa yang kamu lakukan. Ini adalah spesifik dari dosa tersebut. Jadi dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita gelisah dan kita tidak suka ketika orang lain tahu apa yang kita lakukan. Contohnya apa? Waliyah berbeda mencuri. Siapa yang ketika mencuri bahagia, kemudian dia umumkan kepada kita, oh anak telah mencuri, anak. Tidak ada. Pasti dia yang merasakan ketakutan dan tidak menginginkan orang lain tahu apa yang dia lakukan. Itu adalah dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya melanggar peraturan juga termasuk. Diam-diam ya tidak mau sholat berjamaah. Kalau ditahu, ya dia tidak suka kalau ditahu sama teman-temannya kalau dia tidak sholat di masjid. Nah ini kan para ikhwah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya al-hajju 'arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti tidak ada tawaf, bukan berarti tidak ada sa'i, bukan berarti tidak ada tahallul dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin menjelaskan inti dari haji. Haji adalah wukuf di Arafah. Sama halnya dengan kebaikan. Inti dari kebaikan adalah akhlak yang mulia. Di hadis lain Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bukan berarti selain doa bukan ibadah. Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan akhlak adalah pembahasan yang sangat urgent sekali bagi kita semua. Karena sebagaimana kita jelaskan tadi, akhlak memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadis ini. Hadis yang mulia, hadis yang sangat indah. Laisa syai'un athqal fil mizan min husnil khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai', tidak ada sesuatu athqal fil mizan yang lebih berat di timbangan. Ya, tentunya timbangan kebaikan. Min husnil khuluq, daripada ya, yaitu daripada akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Akhlak yang mulia adalah timbangan yang paling berat dalam iman kebaikan. Di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna rajulan la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mendapatkan, dia meraih pahala atau derajat yang tinggi dengan akhlak yang baik, seperti derajat siapa? As-sha'imul qa'im, seperti derajat orang yang melakukan sholat dan puasa. Siapa yang bisa, ya, siapa yang sanggup melakukan puasa
setiap hari? Siapa yang sanggup melakukan qiyamul lail tanpa meninggalkan sedikit pun? Ya. Maka dengan husnul khuluq derajatnya sama. Derajatnya sama. Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka ya ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis yang menjelaskan keutamaan husnul khuluq. Di antara hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan manusia atau umatnya di surga kelak. Siapa yang tidak menginginkan tempat tinggal surga di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti kita semua menginginkannya. Alaysa dzalik? Bukankah begitu semuanya? Baik. Coba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan majlisku ya di hari kiamat. Siapa mereka tersebut? Nabi SAW tidak mengatakan orang yang sering berinfak, orang yang sering sholat, orang yang sering belajar, bukan. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan ahasinukum akhlaqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi siapa yang paling baik akhlaknya, dia mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia dan makhluk yang paling baik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi SAW tidak memuji Nabi SAW karena Nabi SAW adalah memiliki keturunan yang baik, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Tidak. Akan tetapi Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas khuluq akhlak yang mulia. Maka siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kedudukan di dekat Nabi SAW, perbaiki akhlaknya. Akhlak itu bisa diubah. Akhlak itu bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, bergaul dengan orang yang baik, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Maka janganlah seorang bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Kenapa demikian? Karena seorang itu di atas agama temannya. Maka kalau kita tahu, oh si fulan ini baik, lihat temannya. Kalau kita tahu, kalau kita ingin tahu si fulan ini buruk, kita lihat temannya. Karena kenapa? Karena kebanyakan mayoritas yang baik berkumpul dengan yang baik, yang buruk berkumpul dengan yang buruk. Dan insya Allah, ana yakin kita semuanya adalah yang baik. Insya Allah Taala. Setuju semuanya? Karena kita berada di raudhah min riyadhil jannah, di antara taman-taman surga. Karena kita berada di masjid di mana Nabi SAW menjelaskan malaikat turun. Ketenangan, rahmat turun kepada siapa? Para penuntut ilmu. Antum duduk sekarang ini dicatat oleh para malaikat. Walaupun antum diduduk secara paksa, walaupun antum tidak ridha, akan tetapi antum terhitung bergabung di majlis. Walaupun antum sekarang tidur, walaupun sekarang sambil bermain, tapi insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala atau malaikat mencatat itu semua kebaikan di amal-amal kebaikan kita insyaallah taala. Baik.
Banyak hadis ya ikhwati yang menceritakan bahwasanya fadilah keutamaan akhlak yang mulia. Contoh, kalau seorang itu memiliki akhlak yang mulia, dia menjaga ucapannya. Dia menjaga ucapannya, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Dia tidak mengatai orang lain dengan lisannya. Maka siapa yang pernah melakukan hal demikian, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda baiknya seorang, akhlak seseorang, dia menahan tangannya untuk melakukan hal keburukan. Dia menahan tangannya untuk melakukan kejahatan. Dia menahan tangannya untuk agar tidak menulis hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Ini adalah di antara tanda baiknya akhlak seseorang. Di antara tanda baiknya akhlak seseorang, dia menjaga pandangannya. Dia tidak melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia tidak melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di antara baiknya akhlak seseorang, dia senantiasa merasa dirinya selalu sedikit dalam melakukan kebaikan. Jadi dia ingin melakukan kebaikan terus menerus. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak cukup untuk melakukan kebaikan. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perhatikan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harus yakini dan yang kita harus harapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'im." Aku menjamin. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melanggar janjinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Ini adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harus imani, yang kita harus yakini, dan yang kita harus harapkan. Ana za'imun, aku menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baitin fil a'lal jannah, istana atau rumah di atas surga. Untuk siapa? Bukan untuk yang sering tidur, bukan sering untuk yang bermalas-malasan masuk kelas, bukan juga bagi siapa yang membuli temannya, bukan juga. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan, liman hassana khuluqahu, bagi siapa yang memperbaiki atau memperindah akhlaknya. Jadi ikhwati, akhlak itu harus kita perindah, harus kita perbaiki. Mungkin hari ini kita mengucapkan ucapan yang kotor, tapi kita ubah, besok kita berjanji agar tidak melakukan hal yang sama. Mungkin hari ini kita telah menyakiti teman kita, akan tetapi besok kita berjanji agar tidak melakukan hal yang sama. Itu artinya kita memperbaiki akhlak, kemudian mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kalau kita ingin membahas akhlak ini, begitu banyak kitab-kitab para ulama, begitu banyak tulisan-tulisan para ulama, bahwasanya
akhlak, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inti kebaikan, puncak dari kebaikan adalah akhlak yang mulia. Inti dari kebaikan dan puncak dari kebaikan, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Maka bergembiralah, maka berbanggalah bagi siapa yang memiliki akhlak yang mulia. Malah sebaliknya, maka merugilah, menyesalah bagi siapa yang tidak memperbaiki akhlaknya. Para ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita. Yang pertama yaitu albir, kebajikan ataupun kebaikan, yaitu husnul khuluq. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu al-ithm, dosa. Nabi SAW menjelaskan wal ithmu ma haka fi sadrik. Dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah dan wa karihta ayyadli 'alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau dilihat oleh orang lain. Akan tetapi ya kawan, perlu digarisbawahi. Dosa di sini ya, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai ada orang yang berdalil, berarti dosa itu apa yang membuat hati kita gelisah. Ya, saya anak ngaji tapi hati anak gelisah, berarti dosa. Bukan, ya, bukan itu cara memahaminya. Jangan sampai ada orang yang melakukan waliyadu billah, berzina, dia bahagia. Kenapa? Karena ini bukan dosa. Kenapa? Dia bahagia, bukan gelisah, tapi bahagia. Waliyadu billah, bukan. Ya, bukan begitu cara memahaminya. Masuk di sini yaitu dosa adalah semua perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kecil maupun besar. Maka tidak ada dalil, ya, tidak ada hujah. Kalau haram tetap haram, maka tidak boleh dilakukan. Dan itu akan menjadi mudarat baginya di yaumul qiyamah waliyadu billah, dan sebabnya untuk waliyadu billah Allah Subhanahu wa taala jadikan ya memasukkan waliyadu billah di dalam neraka jahanam. Baik. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebaliknya hal-hal yang membuat kita atau hati kita tenang adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seseorang itu bahagia kalau dia sholat. Seharusnya seseorang itu senang kalau dia membaca Al-Quran. Harusnya seseorang itu ya bergembira kalau dia mengikut atau masuk halaqah. Tapi sebagian Anda lihat ya, ada yang sengaja keluar ya dari halaqah, kemudian wallahu a'lam ya, setelah itu tidak ada ataupun gaib dari halaqahnya. Apa ya? Berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Itu yang kita harus pertanyakan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Zikir itu bukan berarti ya membaca zikir saja, tidak. Salat itu zikir, termasuk zikir. Ya. Qiraatul Quran itu termasuk zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal ibadah. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ikhwati, dalam hadis yang mulia ini,
dalam hadis yang kita ini, maka setidaknya kita memahami, setidaknya kita tahu apa itu kebajikan dan apa itu dosa. Sehingga apa? Kalau kita tahu itu adalah kebajikan, kebaikan, kita menjalankan, kita mengerjakannya. Kalau kita tahu itu adalah dosa, maka kita harus jauh-jauh darinya. Kita harus meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah hamba-hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang memiliki kedudukan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam insyaallah taala. Adapun hadis berikutnya kita insyaallah akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillah taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.